Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran online hari ini bersama Ibu Sri Rahayu pada materi asam basa dan garam. Karena sekarang ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, maka Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke anak-anakku sekalian, kita akan masuk materi hari ini, yaitu materi asam basa dan garam. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi sifat asam basa dan garam pada suatu larutan dengan menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini berkaitan dengan penilaian keterampilan. Jadi anak-anakku sekalian dituntut untuk mengidentifikasi sifat asam basa dan garam pada suatu larutan menggunakan indikator alami dan menggunakan indikator buatan. Jadi simulasi pembelajaran kita hari ini adalah simulasi pembelajaran berbasis aktivitas. Baiklah, kita mulai melakukan identifikasi asam basa dan garam. Jadi pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan adalah jeruk nipis, deterjen, air, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan bunga kembang sepatu. Kemudian kita mempersiapkan 3 buah wadah yang telah diberi label. Jadi yang pertama wadah jeruk nipis, yang kedua wadah deterjen, yang ketiga wadah air. Kemudian kita masuk ke dalam prosedur kerjanya. Jadi yang pertama-tama kita memeras jeruk nipis ini. Jadi hasil perasan jeruk nipis kita tuangkan ke dalam wadah jeruk nipis. Kemudian deterjen kita tuangkan ke dalam wadah deterjen, dan air kita tuangkan ke dalam wadah air. Kemudian kita membuat tabel pengamatan seperti ini. Jadi 3 buah bahannya yaitu jeruk nipis, deterjen, dan air. Dan indikator yang digunakan lakmus merah, lakmus biru, dan bunga kembang sepatu. Kita menuliskan warna sebelum dan sesudah dicelupkan lakmus merah, sebelum dan sesudah dicelupkan lakmus biru, dan sebelum dan sesudah dicelupkan bunga kembang sepatu. Setelah kita mengetahui warna-warna dari kertas lakmus merah, biru, dan bunga kembang sepatu, kemudian kita bisa menentukan sifat asam basa dan garamnya. Kemudian kita mulai melakukan uji identifikasi sifat asam basa dan garam dengan menggunakan lakmus merah. Kita celupkan ke dalam jeruk nipis, tapi sebelumnya kita lihat warnanya dulu. Sebelumnya dicelupkan berwarna merah. Kita tulis di tabel pengamatan, kemudian kita celupkan. Ini warnanya merah. Sesudah dicelupkan warna merah. Kemudian lakmus biru, ini sebelum dicelupkan berwarna biru. Kemudian kita celupkan ke dalam jeruk nipis. Kita lihat perubahan warnanya. Ini berubah menjadi warna merah. Kemudian bahan yang kedua yaitu deterjen. Kita mencelupkan kertas lakmus merah. Itu sebelumnya dia berwarna merah. Kita tulis di tabel pengamatan merah. Kemudian kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam deterjen. Ini akan berwarna biru. Kita tulis berwarna biru.
Setelah itu kita menggunakan kertas lakmus biru, sebelumnya berwarna biru. Kemudian kita mencelupkannya ke dalam deterjen. Setelahnya itu warnanya tetap biru. Kemudian kita beralih ke bahan yang ketiga, yaitu air. Kita mencelupkan kertas lakmus merah. Warna sebelumnya adalah merah. Kita celupkan, warnanya tidak berubah, yaitu tetap merah. Kemudian kita celupkan kertas lakmus biru, sebelumnya dia berwarna biru. Lalu dicelupkan, warnanya tidak berubah, yaitu tetap biru. Ya, tadi kita telah melakukan pengujian dengan indikator lakmus merah dan biru. Sekarang kita menggunakan bunga kembang sepatu. Jadi bunga kembang sepatu ini sebelum dia dicelupkan ke dalam jeruk nipis, ini berwarna merah. Kita tulis sebelum berwarna merah. Kemudian bunga kembang sepatu celupkan ke dalam jeruk nipis. Ini warnanya akan menjadi merah. Kita tulis di tabel pengamatan sesudah, yaitu menjadi merah terang ya. Merah terang. Kemudian bunga kembang sepatu ini kita celupkan ke dalam deterjen. Kita lihat perubahan yang terjadi. Dia menjadi berwarna hijau. Hijau tai kuda ya. Jadi tulis warnanya berubah menjadi warna hijau. Sebelumnya tadi dia berwarna merah dulu sebelumnya. Kemudian sesudahnya dia berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita mencelupkan lagi bunga kembang sepatu ini ke dalam air. Kita celupkan bunga kembang sepatu ke dalam air. Tadi warnanya merah, ini warnanya tidak berubah, tetap warna merah. Jadi pada air warna sebelumnya merah, sesudahnya tetap merah. Jadi dari hasil pengamatan yang telah kita peroleh tadi, jika dikaitkan dengan kajian literatur, maka berdasarkan literatur, larutan yang bersifat asam itu akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan larutan yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Sedangkan larutan yang bersifat garam tidak akan mengubah warna kertas lakmus. Jika kita melihat pengamatan tadi, jeruk nipis ini mengubah kertas lakmus biru menjadi merah sehingga jeruk nipis bersifat asam. Sedangkan deterjen ini mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru sehingga deterjen bersifat basa. Sedangkan air itu tidak berubah warna kertas lakmus merah maupun warna kertas lakmus biru sehingga air bersifat garam. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa
Larutan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, dan larutan yang bersifat basah akan mengubah warna kertas merah menjadi biru, sedangkan larutan yang bersifat garam tidak merubah warna kertas lakmus. Oke, sebagai tagihan untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu menugaskan kepada kalian untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam pada bahan-bahan yang ada di rumah kalian dengan menggunakan indikator kembang sepatu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah generasi emas Indonesia.